Biasa Polres Mojokerto berhasil meringkus dua pelaku pembunuhan terhadap siswa SMP warga desa Mojojajar, Mojokerto, Jawa Timur. Kedua pelaku dendam terhadap korban hingga tega menghabisi nyawa korban. Ya, ironisnya salah satu pelaku berinisial AB ternyata masih di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun. Sementara satu pelaku lainnya adalah Muhammad Adi, berusia 19 tahun. Keduanya merupakan warga kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Dari hasil pemeriksaan kedua pelaku, terungkap motif keduanya membunuh korban lantaran dendam. Pelaku AB juga diketahui merupakan teman satu kelas korban. Keduanya sama-sama duduk di bangku kelas 9. AB kesal lantaran korban kerap menagih iuran kas kelas sebab korban bertugas sebagai bendahara kelas. Kedua pelaku membuang jenazah korban untuk menghilangkan jejak. Bahwa AA ini dendam terhadap AE, dibangunkan dari tidurnya, kemudian ditagih untuk membayar iuran kas sejumlah 40.000. Ini pengakuan pertama daripada pelaku. Jadi pelaku AA ini, pelaku anak ini mendatangi TKP dengan mengendap-endap, kemudian dari belakang dia langsung mencekik daripada korban. Kemudian setelah dicekik, kemudian dipastikan lagi setelah terjatuh, kemudian dipastikan lagi dicekik kembali untuk memastikan bahwa korban ini sudah meninggal. Terkait dengan persetubuhan mayat memang sangat sulit untuk dihindari. Ya, kita akan mengupdate lebih lanjut terkait dengan kasus jasad siswa SMP di dalam karung. Kita terhubung dengan AKBP Wiwit Adisatria, Kapolresta Mojokerto. Selamat sore Pak Wiwit. Kita tahu bersama bahwa tadi dikatakan juga bahwa salah satu motifnya adalah bahwa pelaku ini kerap ditagih uang kas. Tapi apakah ini menjadi motif utama kedua pelaku ini kemudian menghabisi nyawa korban, Pak? Ya gini Mas Tezar, jadi memang pengakuan pertama kedua pelaku ini pertama kali kita amankan itu, kita tangkap yang bersangkutan ini bilangnya bahwa ini perbuatan pertama, sehingga kami luruskan bukan berulang-ulang. Memang pelaku yang anak ini dia itu terkenal temperamen. Dapat informasi dari orang tua maupun dari wali kelasnya memang temperamen, dan kerjanya dia kan memang membantu orang tuanya bubut ayam, kemudian potong dari jam 2 pagi sampai dari jam 2 pagi sudah mulai kerja, sehingga kebanyakan ketika di kelas mungkin capek tertidur. Nah, memang orangnya temperamen, ketika dibangunkan dia itu suka marah. Jadi memang kami waktu pertama itu motif pertamanya hanya karena kalau bahasa Jawa itu mangkel, jengkel. Namun setelah kami dalami tadi malam, ternyata kedua pelaku ini juga sering melakukan kejahatan. Kami datakan itu ada 12 TKP, baik itu penjabretan handphone maupun pencurian kendaraan bermotor. Jadi memang seminggu sebelumnya kedua pelaku memang merencanakan akan membegal, cuma tidak ada sasaran. Ketika hari Sabtu itu si korban ini membangunkan pelaku untuk menagih juga uang iuran kas, rasa marah, jengkel, kemudian akhirnya dijadikan sasaran lain yang akhirnya dieksekusi pada tanggal 15 Mei. Demikian Mas. Oke, artinya bahwa ini adalah rangkaian begitu ya Pak, dari kejadian-kejadian, kemudian tip of iceberg-nya itu adalah karena ditagih kemudian jengkel dan juga membunuh. Tapi kalau kita lihat bahwa ini kan bukan sekedar membunuh ya Pak, bahwa dimasukkan ke dalam karung kemudian juga dibuang. Apakah ada unsur dendam yang sangat begitu Pak, sampai akhirnya korban ini pelaku ini melakukan kepada korban ini? Kalau dikatakan dendam sangat itu menurut saya tidak. Artinya begini, kami dapat informasi juga bahwa kebetulan rumah korban ini dekat dengan sekolah, baik pelaku maupun korban ini, karena satu kelas ya. Nah, ketika biasanya terlambat atau apa, ini si pelaku sering nitipkan sepeda motornya di rumah korban. Jadi bukan dendam sangat, tapi memang terkenal temperamen. Jadi di sekolahnya itu hampir tidak ada yang berani terhadap
pelaku ini. Termasuk yang pelaku dewasa ini takut sama yang pelaku anak. Oke. Oke. Pak, kalau untuk proses sampai akhirnya pelaku ditangkap hingga jasad ditemukan, bisa digambarkan Pak bagaimana? Jadi ketika pada tanggal 15 Mei itu dilaporkan hilang, langsung membentuk tim dari Polres Mojokerto Kota ini. Kemudian kami datakan ternyata ada barang yang hilang, yaitu sepeda motor dan handphone. Sepeda motor pun ini bukan sepeda motor yang dibawa dari rumah. Jadi korban ini dari rumah sempat mampir ke rumah pamannya untuk ganti sepeda motor. Kemudian kami terus melakukan pencarian, mengumpulkan bukti yang ada, sampai kemarin tanggal 12 Juni itu kami dapat informasi ada yang menguasai handphone daripada korban ini. Kemudian kami telusuri, akhirnya menyampaikan bahwa ini mendapatkan dari counter handphone. Dari counter handphone pun akhirnya kami telusuri bahwa yang menjualnya adalah salah satu pelaku, yaitu pelaku anak tadi. Dijual seharga 1 juta, kemudian keuntungannya dibagi 2 antara pelaku anak dan pelaku dewasa ini. Kemudian kita amankan baik pelaku anak dan pelaku dewasa. Kemudian malam hari itu juga, tepatnya Selasa dini hari, sore kami amankan kedua pelaku itu. Jam 12 menunjukkan tempat pembuangan mayatnya. Akhirnya kami datangi, alhamdulillah mayat tersebut walaupun ada di parit tidak kemana-mana. Jadi dari awal sampai akhir posisi mayat dalam karung itu masih di bawah jembatan jalan di bawah. Pak Wiwit, kita mau mengkonfirmasi adanya informasi terkait bahwa jasad ini dikatakan bahwa korban sempat disetubuhi begitu sebelum akhirnya dibunuh. Itu apakah benar, Pak? Terbalik. Jadi ketika pelaku pelaku anak ini janjian ketemu dengan korban, kemudian setelah ketemu, kemudian dieksekusi oleh pelaku anak ini, kemudian dibawa ke rumah pelaku yang kebetulan kosong, memang tempat pemotongan ayam, bubut ayam itu. Nah, kemudian pelaku anak ini menjemput pelaku yang dewasa ini, Setelah sampai di rumahnya kembali, nah pelaku anak ini mencari tali karena sudah malam waktu itu, akhirnya kesusahan mencari tali. Nah itu ada waktu sekitar setengah jam. Nah yang pelaku dewasa ini melakukan persetubuhan dengan kondisi korban itu sudah meninggal. Oke. Pak, artinya kan ada pelaku anak dan juga pelaku dewasa. Penanganannya kan tentunya berbeda ya Pak? Nah, kalau untuk dalam proses hingga saat ini apa saja Pak yang sudah dilakukan untuk kedua pelaku ini? Ya tentunya sesuai dengan undang-undang yang ada, bahwa untuk kasus ini walaupun ada pelaku anak dan pelaku dewasa, kita laksanakan untuk yang anak kita laksanakan sistem peradilan pidana anak, kemudian yang dewasa juga kita terapkan sistem peradilan pidana untuk umum orang dewasa. Kita hak-hak daripada pelaku, walaupun dia pelaku, ini anak-anak, tetap kita berikan, kita komunikasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mojokerto yang di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perempuan dan Anak yang ada di. Oke, Pak, pasal yang dikenakan apa Pak? Apakah ini masuk dalam pembunuhan berencana Pak? Jadi saya ceritakan sedikit Mas Tezar. Jadi seminggu sebelumnya, ini pengakuan pertama sebelum kami mengungkap yang 12. Jadi seminggu tanggal 8, kedua pelaku ini sudah merencanakan akan melakukan pembegalan. Cuma belum ada sasaran. Kemudian bertemu lagi hari Sabtu malam. Dengan didahului ada kejadian Sabtu pagi di kelas seperti itu. Akhirnya pelaku anak ini menyampaikan kepada pelaku dewasa. Pelaku dewasa menanyakan, sudah ada sasaran nggak? Ada ini. Atas nama korban. Diceritakan begini-begini, termasuk bagaimana nanti akan melakukan, bagaimana untuk membunuhnya nanti, mencekik, tidak menggunakan alat apa itu, sudah direncanakan di hari Sabtu malam itu. Oke, artinya meskipun niatnya membegal, tapi kemudian ini sudah direncanakan dong Pak ya, bahwa korbannya, targetnya adalah si korban ini, begitu Pak?
Betul. Dan termasuk bagaimana membunuhnya juga, Oke. tidak menggunakan pisau, takut berceceran, apa itu sudah direncanakan di hari Sabtu. Jadi kami kenakan 340, 338, kemudian junto juga dengan pasal 76C, pasal 82 ayat 3, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, termasuk juga 365. Baik. Terima kasih Pak Wiwit atas update dan juga informasi yang telah disampaikan kepada pemirsa di Berita Tahu Sore hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, sebelumnya pemirsa, warga desa Mojoranu, Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan temuan jasad dalam karung di bawah jembatan rel kereta api. Jasad yang ditemukan warga di dalam karung di bawah jembatan rel kereta api pada Selasa dini hari itu merupakan korban anak di bawah umur yang dilaporkan hilang pada 15 Mei lalu. Temuan jasad korban pembunuhan itu terungkap dari hasil penyelidikan tim Reskrim Polres Mojokerto Kota yang melakukan pencarian terhadap korban hilang. Setelah ditelusuri, tim Reskrim berhasil membekuk 2 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku telah mengakui perbuatannya. Hingga saat ini pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan terkait motif pembunuhan dan adanya keterlibatan pelaku lain. Slamet Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.